Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar materi pecahan dan lambangnya. Yang pertama, arti dari pecahan gitu. Di sini saya punya kue ya, ada kue 1, kue 2, dan kue 3. Nah, pada kue pertama itu masih utuh ya, masih satu nih, masih utuh. Pada kue kedua, kuenya dibelah 2, jadi tinggal berapa? Misah berapa? Setengah sama setengah gitu. Nah, dari setengah tadi ternyata dipisah lagi gitu, setengah nih dipisah lagi gitu kan. Jadi seperti ini, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Nah, itu bisa dikatakan dari bagian gitu ya, bagian dari kue gitu, dipisah jadi 4. Jadi kan setiap bagian menjadi 1/4 gitu. Di sini ada 1/4. Itu artinya apa gitu. Nah, di sini ya, contoh 1/2 ini ya. Yang atas itu disebut sebagai pembilang. Yang bawah disebut sebagai penyebut gitu. Kalau 1/4 artinya 1 pembilang, 4-nya penyebut. Paham ya? Kalau 5/3 gitu. Jangan 5/3 deh, 5/8 gitu. 8-nya apa? 8-nya itu penyebut, 5-nya apa? Pembilang gitu ya. Nah, sekarang ada pecahan murni, adalah pecahan yang nilai pembilangnya kurang dari penyebutnya ya. Pembilang tadi apa? Pembilang itu contoh ada A/B, berarti yang atas itu namanya apa? Pembilang. Yang bawah penyebut gitu. Sebagai contoh 5/9 gitu. Bisa nggak sih dikatakan sebagai pecahan murni gitu? Tadi kan ketentuannya pecahan yang nilai pembilangnya atau yang atas kurang dari penyebutnya gitu. 5 kurang dari 9 nggak? Ya kan? Berarti ini termasuk pecahan murni. Kalau dibalik nih, 9/5. Pecahan murni bukan? Bukan ya. Karena apa? Karena kan pembilangnya 9, lebih besar daripada penyebut. Berarti ini bukan pecahan murni. Jadi yang dimaksud dengan arti pecahan tahu ya? Yang intinya ada penyebut dan pembilang. Selanjutnya pecahan senilai. Nah, sini ada lingkaran yang dibagi 2. Ini gambar ke-1 dibagi 2, gambar kedua dibagi 4 ya, gambar ke-3 dibagi 6, gambar ke-4 dibagi 8, gambar ke-6 dibagi berapa nih? 12 ya. Tuh. Nah, di sini ada 2 warna. Yang satu warna putih, yang satunya warna biru gitu. Sama nggak sih bagiannya antara yang putih sama yang biru? Sama ya, adil gitu. Berarti kalau dituliskan ya, luasnya sama nih. Yang ini kita sebut sebagai daerah yang diarsir gitu. Daerah yang diarsir masing-masing gambarnya sama kan sama yang putih ini gitu. Jadi kalau dituliskan sebagai pecahan itu kan ini berapa nih? 1/2. Ini 2 kan, 1, 2 per berapa? 4, totalnya kan 4 nih, berarti kan 2/4. Yang dihasil berapa? 3, 1, 2, 3, totalnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 3/6. Kalau ini gimana? Sama ya, totalnya berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Yang diarsir ada 1, 2, 3, 4, jadi berapa? 4/8. Ada 6/12 kan, karena yang diarsir ini ada 6 dan seluruh totalnya ini ada berapa? 12. Kalau ditulis 6/12. Nah, dari semua ini dikatakan senilai itu apabila nilainya sama gitu. Ketika dikali atau dibagi nih, ketika dikalikan atau dibagi. Contoh, pecahan yang 1/2 apakah senilai dengan 2/4 gitu?
Sama nggak? Coba gimana? Kalau saya punya contoh 2/4 dengan 3/6, senilai nggak sih dia? Gitu. Ternyata ketika dia dibagi dengan 2, hasilnya akan sama, gitu ya. Dibagi dengan angka yang sama, 2/4. 2/4 dibagi 2 berapa? 2/4 dibagi 2, 1/2. 3/6 dibagi 3, ini masing-masing dibagi 3 nih, berapa? 1/2. Sama nggak? Sama. Artinya apa? Dia itu senilai. Nah, di sini nih, tadi kan ketentuannya dikali atau dibagi gitu. Untuk menentukan pecahan-pecahan yang senilai dengan A per B, di mana B ini nggak boleh ya, nggak boleh sama dengan 0 gitu ya, dengan sifatnya berikut. Yang pertama kan dikali nih, kalau dikali M, atas sama bawah harus dikali dengan M. Kalau dibagi, harus dibagi dengan angka yang sama. Pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0 dapat disederhanakan dengan cara ya, dengan cara apa nih? Dibagi dengan angka yang sama atau FPB gitu ya. Kalau 25/100 sama 1/4 senilai nggak? Kalau kita bagi 4, ini bagi 4, bagi 25, ini bagi 25 berapa? 25 bagi 25, 1, 100 bagi 25, 4. Sama ini, 1/4. Senilai kah? Iya, mereka senilai. Itu ya. Selanjutnya, ada membandingkan dua pecahan. Nah, yang namanya membandingkan ya, pasti ada 2 atau lebih. Nah, di sini kita ada 2 nih. Yang namanya membandingkan ada 3. Ada lebih dari, dilambangkan dengan seperti ini. Kurang dari, dilambangkan dengan seperti ini. Ya, sama dengan, gitu. Seperti ini. Nah, langsung sebagai contoh. Ya, kita membandingkan 2 pecahan. Di sini ada A per B dan P per Q gitu, dimana P sama Q nggak boleh sama dengan 0 gitu ya, ini syaratnya nih gitu. Contoh nih, 7/8 ya, 11/24. Caranya gimana? Caranya kita menyamakan penyebutnya dulu. Dengan cara nyari apa? KPK-nya berapa sih? Gitu. Nah, 7/8, 1 sama 12. Kita jadikan 24 kan? Gitu. 7 jadi 24, 8 jadi 24 dikali apa? Ini bisa seperti ini, kenapa? Dikali 3. Ya, 7 kali 3, 21. 8 kali 3, 24. Ya kan? Gitu. Ketemulah 21, ya, 21/24. 1 gitu. 1 kita bikin per 24, kan 24 dibagi 24 berapa? 1 kan? Gitu. Berarti ada 24/24. Selanjutnya ada 11/12. Kita jadikan 24. Tinggal dikali berapa? Dikali 2. Ya. 11 kali 2, 22. 12 kali 2, 24. Berarti ada 22/24. Kita disuruh ngapain? Urutkan dari terkecil. Kalau terkecil kan berarti kan 21/24, terus berapa? 22/24 ya. Terus 24/24 gitu bisa ya. Kan gini nih. Contoh. Punya apel 2. Kalau dibagi 3 orang dapatnya berapa? Gitu. Kalau apel 2 dibagi 4 orang gitu, ini angkanya sama nih. Bukan ini ya gitu. Yang sama gini. 5 apel nih dibagi 5 orang, 15 orang deh gitu, sama 4 apel dibagi 15 orang gitu. Kira-kira lebih banyak mana sih tiap orang mendapatkan apel gitu?
berarti yang apelnya banyak dong, gitu. Berapa? 5, gitu. Berarti kan yang terkecil kan ini yang kecil nih, gitu. Kita urutkan, berarti 21 per 24, 22 per 24, 24 per 24, gitu. Bisa ya? Sekarang ada pecahan campuran, ya. Pecahan campuran apa sih? Gitu. Pecahan campuran itu yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan, gitu ya. Contohnya pada 2, 3 per 5, gitu. Ini bilangan bulat, ini bilangan apa? Pecahan, gitu ya. Nah, ketika ada pecahan campuran, ya, itu bisa kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa atau sebaliknya, gitu. Sebagai contoh, ada pecahan biasa, kita suruh ngubah ke bentuk pecahan campuran, gitu ya. Ada 7 per 3, ya. 7 per 3. Itu. Kita rubah ke dalam bentuk campuran. Tadi campuran apa sih? Harus ada bilangan bulat, gitu. Caranya gimana? Gitu. Caranya kan 7 per 3 nih, ya. 3 kali berapa sih yang hasilnya mendekati 7? Gitu. Ternyata yang mendekati 7 itu 3 dikali 2. Ya enggak? Berarti penyebutnya tetap di sini, gitu. Dikali berapa sih yang mendekati 7? Dikali 2. 2 kali 3 berapa? 6, ya. Ini ada 7. Berarti 7 kurang 6, sisanya berapa? 1, gitu. Bisa ya? Bisa cara seperti ini, bisa cara seperti ini juga, gitu. Kalau yang kedua nih, ada 13 per 5, gitu. Ya, ini contoh yang tadi ya. Nah, sekarang nih, 13 sama 5 per 5, gitu. 5 kali berapa yang mendekati 13? Berapa? Kalau dikali 3 kan 15. Jauh ya. Berarti dikali berapa? Dikali 2, gitu. Kalau ditulis berarti kan penyebutnya sama, 5 dikali berapa tadi? 2. 2 kali 5, 10 ya. Ini ada 13 nih. 13 kurang 10 ada 3. Berarti kalau dibikin pecahan campuran itu 2, 3 per 5, gitu ya. Nah, kalau sekarang sebaliknya nih, pecahan campuran diubah menjadi bentuk pecahan biasa. Gampang. Tinggal kita kalikan nih, gitu. Ini kan rumusnya nih, gini. Kalau ada pecahan campuran seperti ini, tinggal C kali A, ya. Ini dikali nih, dikali dulu. Dikali nih. Kalau udah ketemu, baru ditambah nilai B ini berapa, gitu. C-nya tetap. Sebagai contoh, ada ini ya. 25 per 6. Berarti tinggal dikali, gitu. 6 kali 2, 12. Ditambah, ini kan 6 kali 2, 12. Baru tambah berapa? 5, gitu. 6-nya tetap kan? 6. Ini juga 6. Berarti kan 12 tambah 6 berapa? 12 tambah 5, 17 per 6. Gampang ya? Kalau contoh lagi nih, 3, 7 per 4, gitu. Gimana caranya? Ya udah, tinggal kita kalikan. 4 kali 3 berapa? 12. Ini gini ya. 4-nya tetap. 4-nya di sini tetap. Ya, 4 kali 3 12. 12 tambah 7 19. Berarti berapa? 19 per 4. Bisa ya. Nah, sekarang pecahan negatif nih, gitu. Nah, ada 0 sama negatif 1, gitu. Jarak antara 0 dan negatif 1, ya, itu ada pecahan. Pecahannya apa? Pecahan negatif, gitu ya. Nah, lawan dari negatif apa? Positif. Lawannya nih, gitu. Jadi kalau kita membandingkan nilai negatif atau pecahan negatif, gitu, syaratnya apa? Sama seperti tadi. Kita harus menyamakan penyebutnya dulu nih. Ada 4 sama 7. Ini contoh nih. Ada minus 3 per 4 sama minus 5 per 7, gitu. 4 sama 7 berapa? KPK-nya 28. 4 berarti dikali berapa? Dikali 7 ya. Sama-sama dikali 7 nih. Berarti minus 3 kali 7 21. Ini minus ya. 4 kali 7 28. Nah, ini 7
berarti dikali berapa? Dikali 4. Kalau bawah dikali 4, atas juga dikali 4 ya. Sama-sama dikali 4 nih, berarti kan negatif 20 per 28 nih. Satu ulang ya. Negatif 21 per 28 sama negatif 20 per 28. Yang ditanya gitu, hubungannya apa? Hubungan tadi lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Ternyata yang lebih kecil yang mana? Kan kalau ada bilangan bulat negatif kan ada negatif 5 sama negatif 3. Tandanya apa berarti? Lebih kecil kan? Karena kan minusnya makin gede atau utangnya makin banyak. Nah, kalau seperti ini kan 21 sama 20 gedean mana? 21 kan? Tapi kan minus. Berarti apa? Tandanya lebih kecil gitu. Sampai di sini paham ya? Oke, terima kasih. Nah, sekarang tugas kalian mengerjakan latihan 10 dan latihan 11 pada halaman 37 dan 39. Kumpulkan ke mana? Ke WhatsApp Bapak ya. Oke?